Pernahkah kamu merasa dunia seperti panggung sandiwara, dan kamu adalah pemeran yang paling sering dihina saat tirai dibuka? Pernahkah kamu berjalan di antara mereka yang tersenyum di depanmu, namun bersorak saat kamu jatuh? Dan pernahkah kamu menatap langit, bertanya pelan, "Mengapa aku?" Saat semua terasa tak adil, tak berpihak, dan tak bersisa. Jiwa terpilih. Jika kamu membaca ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Sebuah isyarat dari semesta bahwa luka-luka yang pernah kamu simpan dalam diam, kini tengah dibaca oleh cahaya. Luka-luka itu bukan tanda kelemahan, tapi penanda bahwa kamu bukan bagian dari yang biasa. Kamu tidak ditakdirkan untuk berbaur dengan kebisingan yang kosong. Kamu ditakdirkan untuk membentuk makna dari kesunyian, membangun kekuatan dari keterasingan, dan menemukan terang dari setiap kegelapan yang sempat menelanjangimu. Dulu mereka tertawa, bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka merasa kamu lemah. Dulu mereka mengolok, bukan karena mereka benar, tapi karena mereka takut kamu akan bangkit. Dan kini, saat hidup mulai berputar, saat karma mulai menyusun nadanya, mereka menangis dalam sepi, karena mereka menyadari bahwa jiwa yang mereka hina adalah jiwa yang sedang dipersiapkan untuk hal besar. Hal yang tak bisa dihancurkan oleh hinaan dan tak bisa dibendung oleh caci maki. Jiwa terpilih. Dunia tidak adil, tapi semesta selalu seimbang. Siapapun yang pernah kamu percaya, tapi justru menikahmu dari belakang, mereka adalah guru. Siapapun yang pernah membiarkanmu jatuh tanpa uluran tangan, mereka adalah ujian. Dan kamu yang tetap bertahan, tetap berjalan, tetap berdoa meski dalam hening. Kamu adalah bukti hidup bahwa cahaya tidak butuh panggung, hanya butuh waktu. Kamu tidak perlu membalas mereka dengan amarah, karena waktu sudah menuliskan satu hukum yang pasti, bahwa mereka yang menertawakan penderitaan orang lain, pada akhirnya akan menangis tanpa ada yang peduli. Dunia akan melihatnya sendiri. Tapi kamu, jiwa yang terpilih, tak perlu menoleh. Jalanmu bukan ke belakang. Jalanmu bukan untuk memuaskan dendam. Jalanmu adalah untuk menjemput takdirmu yang agung. Jangan remehkan kekuatan luka yang kamu sembunyikan. Karena dari sanalah tumbuh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang telah melewati malam yang panjang tanpa pelita. Kamu bukan sedang dihukum. Kamu sedang dibentuk. Kamu bukan sedang disingkirkan. Kamu sedang dipersiapkan. Untuk hal yang tidak bisa dicapai oleh mereka yang hanya tahu menertawakan, bukan memahami. Dan jika hatimu bergetar saat membaca ini, maka izinkan aku mengajakmu melakukan sesuatu. Jangan biarkan pesan ini menguap begitu saja. Tekan suka sebagai tanda bahwa jiwamu sudah terbangun. Tekan langganan agar setiap pesan yang datang dari semesta tidak kamu lewatkan. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tahu kapan waktumu dipanggil kembali. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, dengan dada yang terbuka, dengan jiwa yang tidak lagi ingin membalas, tapi ingin tumbuh dan melampaui. Ingat, jiwa yang kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang tetap berdiri, meski dunia berharap ia tak pernah bangkit lagi. Dan kamu adalah satu di antaranya. Bagian 1. Mereka tertawa. Saat kamu terjatuh, bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka takut kamu bangkit. Jiwa terpilih. Pilih. Mari kita buka lembaran pertama dari kisah luka yang pernah membuatmu diam 1000 bahasa. Saat kamu terjatuh dulu, dunia tidak bersimpati. Justru suara yang paling keras terdengar adalah tawa. Bukan tawa kebahagiaan, tapi tawa yang menusuk. Tawa yang muncul dari hati yang penuh rasa iri, dari jiwa yang rapuh, dari orang-orang yang tak mampu melihat cahaya dalam dirimu. Mereka menyebutmu gagal. Mereka mengejek pilihan hidupmu. Mereka menyebar cerita yang tak pernah kamu ucapkan. Mereka berpura-pura peduli di depanmu, tapi menunggu waktumu hancur dalam keheningan. Dan yang paling menyakitkan adalah, beberapa dari mereka adalah orang yang kamu percaya. Yang pernah kamu doakan diam-diam. Yang pernah kamu bantu tanpa suara. Tapi justru mereka yang pertama menginjak harga dirimu saat kamu terpuruk. Namun dengarkan ini dengan saksama.
Mereka tidak tertawa karena mereka benar. Mereka tertawa karena mereka takut. Takut bahwa luka tidak akan mematikanmu. Takut bahwa kamu akan bangkit dengan versi yang tidak bisa mereka kalahkan. Takut bahwa jiwa yang pernah mereka remehkan akan menjadi cahaya yang bersinar terlalu terang untuk mereka padamkan. Jiwa terpilih tidak dilahirkan untuk disukai semua orang. Jiwa terpilih dilahirkan untuk menguji keberanian orang lain, untuk melihat siapa yang tetap tinggal saat semuanya pergi, dan siapa yang mencibir saat kamu mulai naik ke permukaan. Kamu mungkin pernah menangis sendirian di malam hari, bertanya kepada langit, "Mengapa aku?" Dan mungkin jawaban itu tidak datang dalam bentuk suara, melainkan dalam bentuk ujian yang terus datang silih berganti. Tapi bukan karena semesta membencimu, justru karena semesta sedang mengujimu. Karena mereka yang terpilih tidak dilatih di taman bunga. Mereka dibentuk dalam gurun tandus, dilunakkan oleh badai, dan dikuatkan oleh kesunyian. Ingatlah, tak ada gunung tinggi yang tak menusuk awan, dan tak ada jiwa hebat yang tak melewati kehancuran. Bahkan benih pun harus terkubur dalam gelap sebelum tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Hari itu kamu terjatuh, tapi hari ini kamu membaca ini. Itu artinya kamu telah melewati bagian tersulit, bertahan. Dan bertahan bukanlah hal sepele. Bertahan adalah bentuk kemenangan paling hening yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Jangan malu atas masa lalumu. Jangan takut pada mereka yang menertawakanmu. Karena suatu hari nanti, mereka akan mengingat wajahmu, bukan sebagai bahan ejekan, tapi sebagai sosok yang tidak bisa mereka kalahkan, meski sudah mereka jatuhkan berkali-kali. Dan saat itu datang, kamu tidak akan membalas mereka dengan tawa yang sama, tapi dengan diam, dengan kedewasaan, dengan kemenangan yang tidak membutuhkan sorak-sorai. Karena jiwa terpilih tidak pernah membalas dengan cara yang sama. Jiwa terpilih melampaui. Maka jika hari ini kamu masih merasa sendiri, masih merasakan luka yang belum sembuh, ingatlah satu hal. Semesta sedang mengatur posisi. Dan kamu sedang ditempatkan di puncak yang lebih tinggi. Karena kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Bagian 2. Luka yang kamu sembunyikan adalah doa yang didengar langit. Jiwa terpilih, mari kita duduk sejenak dalam hening, dalam kesunyian yang pernah menjadi satu-satunya temanmu saat semua orang meninggalkanmu. Dalam diam yang dulu kau kira sebagai kesepian, padahal sejatinya ia adalah ruang suci tempat doamu bergema, bukan kepada manusia, tapi kepada semesta yang memahami bahasa air mata. Tak perlu kata-kata megah, tak perlu teriakan meminta keadilan. Karena kamu tahu, semakin keras kamu berteriak, semakin tuli dunia ini, maka kamu memilih diam. Tapi jangan pernah salah sangka tentang diam seorang jiwa yang terluka. Diammu bukan tanda kalah. Diammu adalah bahasa rahasia yang hanya bisa dibaca oleh langit. Kamu menyembunyikan lukamu dengan senyum. Kamu menutupi sakitmu dengan tawa palsu. Kamu menatap cermin dan berkata pada dirimu sendiri, "Aku baik-baik saja." Padahal jiwamu remuk 1000 keping. Tapi justru di sanalah keajaiban terjadi. Di tempat paling gelap, benih paling kuat tumbuh. Di saat semua berpaling, itulah momen semesta mendekat paling dalam. Doa-doamu, yang kamu ucapkan dalam suara lirih di atas kasur yang basah oleh air mata, tidak hilang. Mereka tidak menguap begitu saja. Mereka naik ke langit, menggetarkan dimensi yang tak bisa dijangkau oleh logika. Karena doa yang keluar dari hati yang patah, memiliki kekuatan yang tak bisa dinalar oleh siapapun. Ia menembus batas waktu. Ia tak membutuhkan perantara. Ia tak memerlukan nama besar atau gelar. Ia hanya butuh keikhlasan. Jiwa terpilih, kamu harus tahu, kamu tidak sendirian. Mungkin memang tidak ada tangan manusia yang menggenggammu waktu itu. Tapi itu karena tangan semesta sedang membentukmu secara langsung. Saat kamu merasa ditinggalkan, sesungguhnya kamu sedang digiring ke jalan sunyi yang hanya dilalui oleh jiwa-jiwa mulia yang ditakdirkan untuk menjadi pelita di tengah kegelapan. Setiap air mata yang jatuh adalah bentuk pengorbanan yang tidak sia-sia. Air mata itu menyiram tanah kering dalam hatimu, membuat benih kekuatan tumbuh perlahan.
Mungkin kamu belum melihat hasilnya hari ini. Tapi percayalah, semesta tidak pernah lupa. Tidak ada satu luka pun yang kamu tahan sendirian, yang tidak dicatat sebagai batu loncatan menuju versi dirimu yang lebih tinggi. Mereka yang menertawakanmu hanya melihat permukaan, tapi semesta melihat hatimu. Melihat bagaimana kamu tetap bersyukur di tengah kehilangan. Melihat bagaimana kamu tidak mengutuk saat dirimu dijatuhkan. Melihat bagaimana kamu tetap memilih kebaikan saat semua alasan untuk membenci telah tersedia. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang membuatmu dipilih. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak menyerah. Bukan karena kamu kuat dari awal, tapi karena kamu bersedia dilunakkan oleh luka dan tidak membiarkannya membuatmu pahit. Hari-harimu mungkin masih berat, tapi lihatlah, kamu masih di sini. Kamu masih bernapas. Kamu masih membaca ini. Itu artinya kamu belum kalah. Itu artinya ada kekuatan yang masih bekerja dalam senyap, menarikmu perlahan ke tempat yang lebih tinggi. Jadi jangan remehkan diam yang dulu kamu pilih. Karena dari diam itulah, doamu mengubah nasibmu. Karena dari luka itulah, takdirmu ditulis ulang. Dan jiwa-jiwa terpilih tahu, mereka tidak butuh balas dendam. Mereka hanya butuh waktu. Karena waktu selalu berpihak pada mereka yang berdoa dalam keheningan. Bagian 3. Saat semua pintu tertutup, semesta membukakan jendela yang tak pernah kamu bayangkan. Jiwa terpilih, mari kita bicarakan tentang saat-saat paling sunyi, ketika kamu mengetuk banyak pintu, namun tak satu pun terbuka. Ketika harapanmu tergantung di udara, dan satu persatu tali yang kau pegang terputus tanpa penjelasan. Saat dunia menutup eksesnya, dan kamu dibiarkan menggigil di luar, sendirian, tanpa tempat pulang. Mungkin kamu pernah duduk termenung dalam gelap, bertanya mengapa setiap langkahmu seolah salah arah. Mengapa segala sesuatu yang kamu perjuangkan dengan tulus justru berakhir dengan penolakan. Kamu mencoba, kamu berjuang, kamu bertahan. Tapi seolah-olah setiap pintu menutup dengan keras, seakan dunia bersekongkol untuk membuatmu menyerah. Tapi jiwa terpilih, pahamilah ini dengan hati. Ketika semua pintu tertutup, itu bukan karena kamu tak pantas masuk. Itu karena kamu terlalu berharga untuk masuk ke sembarang ruang. Ketika semua jalan tertutup, semesta sedang memaksa kamu untuk berhenti, bukan untuk menyerah, tapi agar kamu melihat ke arah lain. Ke arah jendela yang tak banyak orang tahu. Jendela rahasia yang hanya dibukakan bagi mereka yang sudah melewati titik terendah dalam hidupnya. Semesta punya cara yang lembut sekaligus tegas untuk mengarahkanmu. Ia tidak akan membiarkanmu terus memohon di depan pintu yang salah. Maka ia menutupnya. Ia menutup rapat sampai kamu tak punya pilihan lain selain berbalik arah. Dan di sanalah keajaiban bermula. Bukan di keramaian, tapi dalam kesendirian. Bukan dalam sambutan, tapi dalam pengasingan. Kamu bukan sedang ditolak, kamu sedang diselamatkan. Kamu bukan sedang dibuang, kamu sedang dipindahkan ke lintasan takdir yang lebih sesuai dengan jiwamu. Dan ketika kamu berhenti memaksa agar dunia menerima rencanamu, kamu mulai bisa melihat bahwa semesta punya rencana yang jauh lebih indah, meski belum bisa kamu pahami sekarang. Jiwa terpilih seringkali dibentuk melalui kehilangan, melalui kegagalan yang beruntun, melalui pintu-pintu yang tertutup bertubi-tubi, sampai akhirnya mereka tak lagi bergantung pada validasi dari luar. Mereka mulai menggali kekuatan dari dalam. Dan dari dalam itulah jendela dibukakan, bukan oleh tangan manusia, tapi oleh kehendak semesta itu sendiri. Jendela itu mungkin kecil, mungkin sempit, dan mungkin tidak mewah. Tapi dari celah itu, sinar baru mulai masuk ke hidupmu. Dari celah itu, kamu mulai melihat pemandangan yang tak pernah kamu impikan sebelumnya. Jalan yang tidak kamu rancang, tapi justru itulah yang paling cocok untukmu. Dan jendela ini tidak akan pernah kamu temukan jika semua pintu terbuka begitu saja. Jadi, bersyukurlah atas pintu-pintu yang tertutup. Bersyukurlah atas pertemanan yang berakhir, atas pekerjaan yang hilang, atas kesempatan yang tak jadi. Karena semua itu bukan bentuk kegagalan, tapi penyaringan. Semesta sedang mengarahkanmu kepada ruang yang tidak bisa dicapai oleh mereka yang hanya berjalan di jalur aman. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup biasa.
Kamu tidak terlahir untuk mengikuti arus. Kamu adalah jiwa yang ditugaskan untuk membuka jalan. Dan jalan itu seringkali muncul dari arah yang tidak kamu duga, dari jendela kecil yang tiba-tiba terbuka di tengah malam yang dingin. Jiwa terpilih, saat semua tertutup, jangan menyerah. Duduklah diam. Dengarkan sunyi. Lihatlah ke sekelilingmu. Dan percayalah, jendela itu akan terbuka. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu pantas melihat dunia dari sudut yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dan ketika kamu berdiri di sana, memandang dunia dari jendela takdir yang kamu temukan sendiri, saat itulah kamu sadar bahwa ditolaknya kamu dulu bukan kutukan, tapi perlindungan. Bahwa semua yang kamu anggap sebagai kehilangan, ternyata adalah awal dari keberlimpahan. Bagian 4. Transformasi yang mereka tak pernah duga, tak pernah siap melihatnya. Jiwa terpilih, mari kita bicara tentang satu fase paling senyap dalam perjalananmu. Masa ketika kamu bangkit, tapi tidak ramai. Masa ketika kamu berubah, tapi tidak ribut. Masa ketika kamu mendidik hatimu sendiri, memperkuat pijakanmu sendiri, dan menyusun kembali puing-puing hidupmu seorang diri, tanpa sorak-sorai, tanpa tepuk tangan. Tak banyak yang tahu bahwa saat kamu memilih diam, kamu sebenarnya sedang bekerja keras di dalam. Saat kamu tak lagi membela diri dari fitnah dan hinaan, kamu sedang melatih ketenangan yang tak bisa dibeli. Dan ketika kamu berhenti menjelaskan siapa dirimu kepada dunia, disitulah kamu mulai mengenal dirimu yang sejati, tanpa topeng, tanpa pujian palsu, tanpa kebutuhan untuk diterima siapapun. Mereka pikir kamu akan hancur. Mereka pikir kamu tidak akan sanggup bangkit. Mereka pikir luka-luka yang mereka tebarkan padamu akan membuatmu menyerah dan menghilang dalam kesepian. Tapi apa yang mereka lupakan adalah ini. Jiwa yang terpilih tidak dibangun dari pujian, tapi dari ujian. Dan kamu telah lulus dari begitu banyak luka, dari begitu banyak kehilangan, yang justru menjadikanmu lebih utuh dari sebelumnya. Mereka tidak pernah siap melihatmu bangkit, karena mereka terbiasa melihatmu di bawah. Mereka terbiasa melihatmu menjadi bahan tawa. Dan yang paling menyesakkan bagi mereka adalah ketika mereka menyadari bahwa senyum tenangmu hari ini adalah hasil dari tangisan yang pernah mereka tertawakan. Kini kamu tampil berbeda. Bukan lebih mewah, bukan lebih mencolok, tapi lebih kuat. Kuat dalam keheningan. Kuat dalam kejelasan arah. Kuat dalam sikap yang tak lagi mudah goyah oleh pendapat orang lain. Kamu tidak butuh keramaian untuk merasa cukup. Kamu tidak butuh pengakuan untuk merasa hebat. Karena kekuatanmu kini bukan berasal dari luar, tapi dari dalam, dari tempat paling dalam. Dan justru disitulah letak ketakutan mereka. Mereka tidak tahu cara menghadapi versimu yang baru. Versi yang tidak lagi bergantung. Versi yang tidak lagi mudah dipatahkan. Versi yang tidak membalas dengan kata-kata, tapi dengan karya. Dengan sikap. Dengan pencapaian-pencapaian yang lahir dari perjuangan sunyi. Kini kamu berdiri. Mungkin belum di puncak. Tapi kamu sudah jauh dari titik terendahmu. Kamu telah melampaui versi dirimu yang dulu mereka hina. Kamu telah menjadi pribadi yang lebih tajam dalam berpikir, lebih halus dalam bertindak, dan lebih bijak dalam memilih siapa yang boleh dekat denganmu. Jiwa terpilih, inilah momenmu. Momen ketika transformasimu mulai terlihat, perlahan tapi pasti. Dan jangan heran jika mereka yang dulu menertawakanmu kini mulai terdiam. Diam bukan karena mereka tidak punya kata, tapi karena mereka tak lagi bisa menyangkal. Kamu berubah. Dan kamu menang. Tapi ingat, kemenanganmu bukan untuk dipamerkan. Ia bukan untuk membalas luka dengan luka. Kemenanganmu adalah cahaya. Bukan untuk menyilaukan, tapi untuk menerangi jalan bagi mereka yang masih tersesat dalam gelap. Jadikan transformasimu sebagai bukti bahwa siapapun bisa bangkit, bahwa tidak ada luka yang sia-sia, bahwa setiap tangis, jika diterima dengan hati yang sabar, akan tumbuh menjadi kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Mereka tak siap melihatmu yang sekarang, tapi kamu harus siap terus bertumbuh. Karena jalanmu belum selesai, dan semesta belum selesai menuliskan kisah kemenanganmu. Bagian 5. Saat mereka menangis,
Dunia tak lagi mendengarkan. Jiwa terpilih, sekarang izinkan aku membisikkan satu kebenaran yang dulu tak kamu sadari. Hari ini mereka menangis, tapi tak ada lagi yang peduli. Mereka yang dahulu tertawa keras di atas penderitaanmu, kini duduk di sudut-sudut sunyi, menggenggam air mata yang tak kunjung mengering. Mereka memanggil nama-nama yang dulu pernah mereka abaikan, berharap ada yang datang menenangkan. Tapi tak ada yang menjawab. Tak ada yang sudi menyeka air mata mereka, sebagaimana dulu mereka tak pernah mau menyeka milikmu. Dunia tidak tuli, tapi ia jenuh dengan kepura-puraan. Dunia tahu siapa yang tulus dan siapa yang dulu hanya bersorak saat orang lain tersungkur. Dan saat kepalsuan mereka terbongkar, tak satu pun tangan terulur. Karena luka yang mereka berikan pada orang lain, kini menagih bayaran. Inilah hukum semesta yang tak bisa diganggu-gugat. Apa yang kamu beri kepada dunia, akan kembali kepadamu dalam bentuk yang sama, atau bahkan lebih tajam. Dulu mereka memberi tawa atas tangisanmu. Hari ini mereka diberi sunyi atas tangisannya sendiri. Namun ini bukan tentang balas dendam. Jiwa terpilih tak menjadikan luka sebagai alat balas. Ini tentang cermin, bahwa hidup memantulkan setiap niat dan tindakan, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun. Dan saat mereka mulai merasakan kehampaan yang dulu pernah mereka tonton dalam hidupmu, barulah mereka menyadari bahwa menertawakan luka seseorang bukan tanda kekuatan, tapi tanda ketidaksiapan menghadapi cermin kehidupan. Bahwa mencibir jalan orang lain bukan tanda kejernihan hati, tapi tanda adanya lubang gelap yang belum sembuh di dalam jiwa. Kini mereka menggenggam penyesalan yang tak bisa dihapus. Karena mereka paham bahwa kamu tidak hanya bertahan, tapi berkembang. Kamu tidak hanya diam, tapi tumbuh. Kamu tidak hanya melewati badai, tapi menjadikannya sebagai sayap. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah, saat mereka menangis, kamu sudah terlalu jauh melangkah untuk mendengar tangisan itu. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sudah selesai dengan masa lalu. Kamu sudah tidak lagi butuh pengakuan, apalagi permintaan maaf yang lahir dari rasa malu, bukan ketulusan. Jiwa terpilih, jangan pernah khawatir tentang keadilan. Kamu tak perlu menuntutnya. Karena keadilan sejati tidak berisik. Ia bekerja dalam senyap, dengan waktu sebagai penegaknya. Dan waktu, oh waktu, ia tak pernah ingkar janji kepada mereka yang sabar. Hari ini mereka menangis, dan dunia tak berpaling. Karena dulu saat kamu menangis, dunia mereka tertawa. Biarkan itu menjadi pelajaran yang tak terucap, tapi sangat terasa. Biarkan semesta yang mengurus. Kamu cukup melangkah. Cukup terus berjalan menuju cahaya yang kini semakin dekat. Dan jangan toleh ke belakang, karena belakangmu penuh suara-suara yang tak lagi relevan. Ingatlah, kamu tidak pernah kalah. Kamu hanya sedang menunggu giliran. Dan kini, giliranmu telah datang. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa jiwa yang terpilih tidak pernah benar-benar sendirian, karena semesta selalu menemaninya dalam diam. Bagian 6. Kamu adalah bukti bahwa diam lebih tajam dari 1000 teriakan. Jiwa terpilih, izinkan aku membawamu ke ruang yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih penuh makna. Ruang di mana diam bukan tanda kalah, tapi lambang kekuatan yang telah melewati badai dan memilih untuk tidak membalas dengan amarah. Kamu tidak berteriak. Kamu tidak membalas. Kamu tidak membuat panggung dari rasa sakitmu. Tapi lihatlah di mana kamu sekarang. Berdiri tegak, tanpa mematahkan siapapun. Melangkah jauh, tanpa merendahkan siapapun. Dan tumbuh begitu megah, tanpa perlu menyombongkan apapun. Itulah yang membuatmu berbeda. Itulah mengapa kamu adalah jiwa yang terpilih. Dalam dunia yang penuh kegaduhan, kamu memilih sunyi. Dalam keramaian yang haus pengakuan, kamu memilih menjadi cahaya yang tak butuh sorotan. Kamu tidak memposting semua penderitaanmu. Kamu tidak memohon untuk dipahami. Karena kamu tahu bahwa mereka yang benar-benar kuat tak perlu menjelaskan siapa dirinya. Cukup waktu yang akan menjawab. Dan waktu kini telah menjawab bahwa kamu tidak pernah lemah, bahwa kamu tidak pernah kalah. Kamu hanya sedang memupuk kekuatanmu dalam diam. Semua luka yang kamu sembunyikan,
kini telah berubah menjadi akar yang menghujam dalam. Semua air mata yang kamu telan diam-diam, kini menjadi sumur kebijaksanaan. Dan semua hinaan yang dulu mereka lemparkan kepadamu, kini telah menjelma menjadi bata-bata yang kamu gunakan untuk membangun dirimu sendiri. Lihat dirimu hari ini. Kamu sudah berbeda. Nada suaramu lebih tenang. Tatapan matamu lebih dalam. Langkahmu lebih mantap. Dan yang paling menggetarkan, hatimu lebih lapang. Kamu tidak lagi menyimpan dendam. Kamu tidak ingin mereka jatuh. Karena kamu tahu, siapa yang bersandar pada semesta tak perlu mengotori tangannya untuk membalas. Kemenangan sejati tidak terletak pada huru-hara, tapi dalam kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Dalam kemampuan untuk tetap menjadi cahaya meskipun dikepung oleh gelap. Dalam keputusan untuk terus melangkah meski tak ada yang bersorak. Dan kamu telah membuktikan itu semua. Bahwa diammu bukan kelemahan, tapi pilihan sadar yang lahir dari kebijaksanaan. Bahwa tenangmu bukan pasrah, tapi bukti bahwa kamu telah melepaskan kebutuhan untuk diakui oleh dunia yang tak pernah mengerti. Jiwa terpilih, kamu adalah saksi hidup bahwa tidak semua perjuangan harus diumumkan, tidak semua luka harus diceritakan, dan tidak semua balasan harus dilakukan. Karena kadang, balasan terbaik adalah melanjutkan hidupmu dengan anggun. Menjadi versi terbaikmu, bukan untuk membungkam mereka, tapi untuk menunjukkan pada dunia bahwa kebaikan dan keteguhan hati masih bisa menang tanpa suara. Jika suatu hari mereka kembali menoleh, bukan lagi untuk menertawakan, tapi untuk bertanya, bagaimana caramu melampaui semua itu? Maka tersenyumlah. Karena pada akhirnya, diamlah yang mengantar jiwamu pada kemenangan yang tak bisa mereka sangka. Dan kamu adalah buktinya. Bukti bahwa jiwa yang terluka bisa tetap bersinar. Bukti bahwa diam bisa mengalahkan teriakan. Dan bukti bahwa kamu tidak butuh banyak suara. Cukup satu hal, keteguhan hatimu. Bagian 7. Jiwa terpilih, kini waktumu bersinar. Bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi terang. Jiwa terpilih, tibalah kita pada momen yang telah lama disiapkan semesta untukmu. Bukan momen balas dendam, bukan panggung penuh sorak-sorai palsu, tapi momen yang sunyi, jernih, dan menyala dari dalam. Momen di mana cahaya yang selama ini kau pupuk dalam diam, akhirnya tak bisa disembunyikan lagi. Kini, waktumu bersinar. Bukan untuk membuat mereka yang dulu mencibirmu merasa bersalah, tapi untuk menunjukkan bahwa segala luka, segala penolakan, segala pengkhianatan, telah kamu ubah menjadi cahaya yang bisa menerangi lebih dari satu kehidupan. Kamu tidak datang membawa luka yang belum sembuh. Kamu datang dengan hati yang telah belajar menerima. Kamu tidak membawa cerita tentang betapa buruknya perlakuan orang lain. Kamu datang membawa bukti bahwa seseorang bisa tumbuh bahkan dari tanah yang paling tandus. Semesta tidak pernah salah memilih. Ia tidak memberimu semua cobaan itu agar kamu hancur. Ia memberikannya agar kamu tahu bahwa kamu diciptakan untuk hal yang lebih tinggi. Bahwa ada tugas mulia yang tidak bisa dijalankan oleh hati yang mudah retak, oleh jiwa yang mudah rapuh. Itulah mengapa kamu dilatih dalam sunyi. Kamu diuji dalam kehilangan. Kamu ditempa dalam kesepian. Karena hanya jiwa-jiwa yang telah melewati malam tanpa bintang yang bisa memahami nilai sejati dari cahaya. Dan kini, kamu adalah cahaya itu. Bersinarlah, tapi bukan untuk membakar. Bersinarlah, tapi bukan untuk menyilaukan. Bersinarlah untuk menjadi pelita bagi jiwa-jiwa lain yang masih terseok dalam gelap. Jadilah kekuatan yang tenang. Jadilah bukti bahwa kebaikan tidak pernah kalah, bahwa keikhlasan tidak pernah sia-sia, dan bahwa ketulusan, pada akhirnya, akan selalu pulang membawa kemenangan. Mereka yang dulu menertawakanmu akan mencoba mengerti bagaimana kamu bisa sampai sejauh ini. Ia kini. Mereka akan bertanya-tanya kapan kamu berubah. Dan kamu tidak perlu menjawab. Biarkan hidupmu yang menjawab. Biarkan caramu bersikap menjadi jawaban paling tenang dan paling tajam. Karena jiwa terpilih tidak butuh balasan. Ia cukup hadir, dan keberadaannya saja sudah menjadi pesan. Hari ini, kamu tidak lagi berada di tempat yang sama. Bukan karena kamu lebih tinggi,
tapi karena kamu telah melepaskan semua yang pernah menahanmu. Kamu telah membebaskan dirimu dari dendam, dari kecewa, dari rasa ingin membuktikan. Kamu tidak hidup untuk membuktikan pada siapa-siapa. Kamu hidup untuk menjalani takdirmu yang sesungguhnya. Dan itulah kekuatanmu. Bukan pada suara, tapi pada ketenangan. Bukan pada jumlah pendukung, tapi pada kedalaman hatimu. Bukan pada seberapa keras kamu berbicara, tapi seberapa kuat kamu bertahan tanpa mengeluh. Jiwa terpilih, inilah panggilanmu. Inilah waktumu untuk mengangkat wajahmu ke langit dan berkata, "Aku telah melewati apa yang tak pernah mereka pahami. Dan aku tetap berdiri, bukan karena aku hebat, tapi karena aku tidak pernah menyerah pada gelap." Bersinarlah dengan caramu sendiri. Bersinarlah untuk menjadi harapan bagi mereka yang hampir padam. Dan bersinarlah, karena kamu adalah jiwa yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun, kecuali oleh dirimu sendiri. Jiwa terpilih, jika kamu sampai di titik ini, maka bukan hanya hatimu yang membaca, tapi juga jiwamu yang sedang terbangun. Perjalananmu penuh luka, tapi juga penuh makna. Kau pernah dilupakan, direndahkan, bahkan dipatahkan. Tapi dari semua itu, kamu tidak berubah menjadi pahit. Justru kamu menjelma menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih lembut pada dunia yang pernah melukaimu. Ingatlah ini baik-baik. Kamu tidak pernah sendirian. Di balik langit yang gelap, ada tangan yang selalu menggenggammu meski tak terlihat. Di balik semua kehilangan, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang datang menghampiri. Bukan kebetulan kamu terbangkitkan hari ini. Ini adalah waktumu. Ini adalah panggilanmu. Jangan ragukan kekuatanmu hanya karena mereka dulu tidak percaya. Jangan padamkan cahaya yang mulai bersinar hanya karena dunia pernah menolak sinarmu. Karena sekarang bukan mereka yang menentukan jalanmu, tapi hatimu sendiri yang telah ditempa oleh semesta. Maka sebelum kamu melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu melakukan satu hal kecil namun berarti besar. Tekan suka sebagai tanda bahwa kamu tidak lagi menyembunyikan cahayamu. Tekan langganan agar setiap pesan yang dititipkan semesta tak lagi luput darimu. Aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap waktumu menjadi selaras dengan ritme cahaya yang kamu jalani. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini dengan dada terbuka, siap menjemput takdirmu dengan langkah yang tegap, siap menjadi versi terbaik dari dirimu, yang tidak lagi berjalan untuk membalas, tapi untuk memberi terang. Karena kamu adalah jiwa yang terpilih. Dan jiwa yang terpilih tidak hanya diselamatkan dari gelap. Ia ditakdirkan untuk menjadi cahaya bagi dunia yang pernah menertawakannya. Selamat datang di kebangkitanmu. Ini baru permulaan, dan semesta sedang bersiap menyambutmu.